Pernah kepikiran nggak sih, di balik semua website keren yang kita pakai setiap hari, apa sebenarnya yang jadi kerangka dasarnya? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cetak birunya. Anggap aja ini adalah bekal paling penting dari pertemuan pertama yang bakal bikin kalian jauh lebih siap untuk materi di pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web. Oke, sebelum kita mulai ngoding, kita perlu punya mindset seorang arsitek. Setiap bangunan yang kokoh itu butuh kerangka yang kuat kan? Nah, aturan yang sama persis berlaku untuk setiap website yang akan kita bangun. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Kurikulum kalian sendiri juga menekankan betapa pentingnya aplikasi web di zaman sekarang. Jadi perjalanan kalian untuk jadi pembangun web handle itu ya dimulai dari sini, dari memahami kerangka paling dasarnya. Jadi, apa sih cetak biru universal yang jadi tulang punggung seluruh isi internet ini? Jawabannya satu, HTML. Yuk kita langsung bedah intinya. HTML. Inilah tulang belulang dari setiap halaman web. Dan ini adalah konsep pertama yang wajib banget kalian kuasai sampai luar kepala. Tapi jangan salah ya, HTML ini bukan bahasa pemrograman seperti yang mungkin kalian bayangkan. Anggap saja ini seperti balok-balok Lego atau material konstruksi. Kita nggak bikin logika yang rumit, tapi kita menyusun struktur. Nah, setiap halaman HTML yang valid yang nanti akan kalian buat, pasti akan selalu mengikuti struktur tiga bagian ini. Ada HTML sebagai pembungkus utamanya, lalu head yang isinya catatan untuk browser, dan body, tempat semua konten yang bisa kita lihat diletakkan. Kelihatannya sederhana, tapi ini luar biasa kuat. Dan ini bukan sekedar teori yang cuma ada di buku. Ini adalah fondasi praktis yang bakal kalian pakai terus-menerus di setiap proyek dan tugas kuliah ke depannya. Tapi tahu strukturnya aja nggak cukup. Kita juga harus membangunnya dengan cara yang benar dan cerdas. Artinya, kita harus menghindari satu kebiasaan buruk yang udah lama banget jadi penyakit di dunia web. Coba dibayangin, kalian disuruh membangun sebuah rumah yang kompleks, tapi cuma dikasih satu jenis balok yang bentuk dan ukurannya sama persis tanpa label apapun. Bingung kan? Itulah yang terjadi kalau kita cuma pakai div. Nah, para developer menyebutnya div-itis, penyakit kecanduan div. Kodenya sih jalan, tapi jadi berantakan, susah dibaca, dan jadi mimpi buruk kalau suatu saat perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Oke, kalau gitu, mari kita sambut pahlawan dalam cerita kita, HTML5 dan elemen-elemen semantiknya. Inilah solusi yang mengubah total cara kita membangun struktur web. Coba lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, tumpukan div yang maknanya nggak jelas. Sementara di sebelah kanan, kita punya tag-tag yang punya nama dan arti. Header, nav, artikel. Jelas banget kan mana yang lebih gampang dimengerti? Nah, ini dia beberapa balok bangunan baru kalian yang jauh lebih canggih. Masing-masing tag ini, mulai dari header sampai footer, punya tujuan yang spesifik. Mereka seolah-olah ngasih tahu browser, bagian ini adalah navigasi, atau yang ini konten utamanya. Poin paling pentingnya adalah ini, kalian nggak cuma merapikan kode buat diri sendiri. Kalian menulis kode yang berbicara pada mesin pencari, pada teknologi aksesibilitas, dan pada developer lain di tim kalian. Termasuk, diri kalian sendiri beberapa bulan dari sekarang. Oke, mungkin kalian bertanya, kenapa sih harus ribet ini? Yang penting kan tampilannya bagus. Nah, ini lebih dari sekedar kerapian. Menggunakan HTML semantik itu punya manfaat nyata yang sangat besar. Pertama, untuk SEO, mesin pencari seperti Google jadi lebih pintar dalam memahami struktur konten di web kalian. Menggunakan tag artikel, misalnya, itu jauh lebih bermakna bagi Google daripada sekedar div. Kedua, aksesibilitas. Ini krusial banget. Dengan tag yang jelas, aplikasi pembaca layar untuk teman-teman tunanetra bisa menavigasi situs kalian dengan jauh lebih mudah. Mereka bisa tahu mana bagian navigasi, mana konten utama, dan seterusnya. Ini adalah standar profesionalisme. Dan yang terakhir, tentu saja, kemudahan perawatan. Kalau kalian kerja dalam tim, kode yang bersih dan semantik itu ibarat memberikan peta yang jelas, bukan teka-teki yang rumit. Ini bikin kerja jadi lebih cepat dan efisien. Jadi, dengan menguasai konsep fondasi semantik ini, kalian bukan cuma belajar nulis kode. Kalian belajar cara membangun sebuah web secara profesional. Semua materi lain yang akan kalian pelajari nanti akan berdiri di atas fondasi kokoh yang kalian bangun hari ini. Tentu saja, kerangka ini baru permulaan. Ibaratnya kita baru selesai membangun tulang belulang rumah. Di pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengecat dan mendekorasi rumah itu dengan CSS. Dan percayalah, prosesnya akan jauh lebih menyenangkan karena fondasi kita sudah benar. Nah, coba deh mulai bayangkan dari sekarang.
Dengan pemahaman baru tentang kerangka web ini, proyek apa yang pengen kalian wujudkan pertama kali? Mungkin sebuah blog, atau halaman portofolio untuk karya-karya kalian. Kemungkinannya sekarang terbuka lebar, karena kalian sudah pegang cetak birunya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.